emang bingung kayaknya gitu ya. Dia bingung dengan program kerjanya sendiri. Karena pengurukan kali ini itu biasa gitu. Sementara Anies ini muncul dengan janji-janji kampanye yang luar biasa. Jangankan ngeruk kali, melebarkan kali aja dia nggak mau. Karena itu normalisasi. Yang mau kita lakukan adalah naturalisasi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu ngingetin dan bilang, jangan lupa makan ya. Nanti sakit loh. Ya saya nggak ngerti model pacaran anak-anak zaman sekarang nggak gimana, tapi 6 tahun yang lalu saya mengalami itu. Dan dulu saya pikir itu wajar-wajar aja. Namanya orang sayang, namanya perhatian gitu kan. Kita nggak mau kekasih kita itu sakit gara-gara lupa makan gitu kan. Wajar dong ngingetin gitu kan. Cuma seiring dengan berjalannya waktu, semakin tumbuh menjadi orang dewasa, saya akhirnya menyadari bahwa manusia tidak perlu diingatkan untuk makan. Kenapa? Karena kalau kita lupa makan, kita otomatis lapar. Dan ketika lapar, ya nggak usah disuruh, kita akan makan gitu kan. Jadi aneh kalau kemudian mantan-mantan kalian dulu ngingetin supaya jangan lupa makan. Gak perlu gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya itu jadi mirip sekali dengan berita terbaru terkait Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan itu belakangan divonis bersalah, dihukum untuk melakukan pengerukan Kali Mampang. Padahal pengerukan kali ini itu emang tugas gubernur gitu. Tapi ini itu sampai menjadi vonis hukuman pengadilan. Karena warga sudah protes ke Anies gak didengar, akhirnya protes ke pengadilan, diterima sama pengadilan, dimenangkan. Dan meminta agar Anies mengeruk kali. Itu dalam bahasa lainnya, pengadilan meminta agar Anies mau bekerja. Itu bahasa lainnya gitu. Karena kasus ini itu sudah ada sejak bulan Maret 2021, setahun yang lalu. Dan ketika pihak Pemprov tahu bahwa ada masyarakat yang mengeluhkan dan protes secara prosedur hukum, itu Pemprov gak ngapa-ngapain. Udah diajukan ke pengadilan, gak ada respon dari Pemprov atau Anies Baswedan. Padahal kan logikanya, kalau dia sudah dituntut untuk melakukan pengerukan kali gitu ya, dan ada warga nuntut ke pengadilan, mestinya kan logika Anies tuh harus langsung merespon gitu. Jangan nunggu sampai setahun nggak dikerjakan. Nah, jangan nunggu kemudian sampai muncul vonis hukuman. Itu kan logikanya gitu. Mestinya sejak bulan April lalu, tahun lalu, itu langsung dikerjakan, dikeruk kalinya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan pengadilan memutuskan bahwa Pemprov DKI ini bersalah, ya nggak malu-maluin. Gitu. Ya udah dikerjakan sejak tahun lalu. Enak jawabnya gitu. Tapi sekarang kan nggak bisa. Karena nggak dikerjakan gitu. Malah anak buah Anies itu coba menyelesaikan kasus ini dengan cara tata kata. Ya masa anak buah Anies bilang bahwa pengerukan Kali Mampang itu sudah dilakukan sejak tahun 2020 katanya. Padahal warga yang melaporkan Anies ke pengadilan itu klaimnya, keluhannya, Mampang ini tidak dikeruk sejak tahun 2017 atau lebih tepatnya sejak Ahok lengser. sejak Jarot lengser gitu ya. Itu faktanya gitu. Ya tapi namanya anak buah Anies gitu kan. Sama kayak Aniesnya, ahli tata kata. Jadi main klaim aja gitu. Dan saya juga heran deh. Kalau anak buah Anies mengklaim bahwa pengerukan sudah dilakukan sejak tahun 2020, itu tuh pengerukan apa? Pengerukan kali atau pengerukan anggaran? Ini dua hal yang berbeda soalnya gitu kan. Karena kalau misalkan anggaran untuk pengerukan sudah habis, sudah diserap, tapi kalinya belum dikeruk, itu kan juga bisa terjadi gitu kan. Atau misalkan anggaran pengerukan kali sudah diserap, sudah habis, tapi ngeruknya, di fakta di lapangannya, ngeruk pakai ember. Atau ngeruk pakai tangan. Kayak Anies kan gitu. Ngeruk kali pakai tangan.
Itu namanya zong. Duitnya habis, gak dikerjakan. Ya, tapi di sisi lain saya juga ingin bertanya, apakah anggaran untuk pengurukan kali itu masih ada atau gimana gitu? Atau sudah habis duluan untuk anggaran Formula E yang 580 miliar. Kesedot sama Formula E semuanya gitu. Sampai nggak sempat untuk ngeruk kali atau gimana. Ya itulah Anies Baswedan gitu. Sampai disuruh oleh pengadilan untuk bekerja. Itu sama kayak mantan kita gitu. Nyuruh kita untuk makan apa coba? Harusnya kita udah makan sendiri, gak usah diingetin. Sebagai gubernur Anies Baswedan harusnya ya kerja. Gak usah nunggu disuruh-suruh sama warga. Karena posisi dia sebagai gubernur mestinya dia lebih tahu apa yang harus dikerjakan di Jakarta. Nah ini kan sekarang yang terjadi adalah warga yang nuntut agar Anies bekerja. Harusnya kan kebalik gitu. Mending warganya yang jadi gubernur tuh. Kayaknya mereka lebih tahu kerja gitu ya. Dan di sisi lain saya juga paham gitu. Sebenarnya Anies ini kan emang bingung kayaknya gitu ya. Dia bingung dengan program kerjanya sendiri. Karena pengurukan kali ini itu biasa gitu. Sementara Anies ini muncul dengan janji-janji kampanye yang luar biasa. Jangankan ngeruk kali, melebarkan kali aja dia nggak mau. Karena itu normalisasi. Yang mau kita lakukan adalah naturalisasi. Nah sampai sekarang, selama 4 tahun ini mungkin dia bingung gitu. Naturalisasi itu gimana ya? Besok bangun tidur, dia juga bingung lagi. Naturalisasi itu gimana ya? Terus gitu selama 4 tahun. Akhirnya nggak dikerjakan sama sekali. Ya itu kan yang juga terjadi kepada Menteri PUPR Pak Basuki gitu ya. Pak Basuki bilang bahwa lokasi-lokasi terjadinya banjir itu gara-gara pembebasan lahan belum dilakukan, belum terjadi pelebaran sungai, makanya terjadi banjir. Makanya meminta kepada pihak Pemprov untuk segera melakukan pembebasan lahan. Tapi Anies Baswedan yang namanya tata kata gitu ya, profesor tata kata yang ada di sebelah Pak Basuki langsung menyaut. Dia bilang bahwa mau kita lebarin sebesar apapun, kita akan tetap banjir karena air tidak bisa dikendalikan dari atas, dari hulu. Terus Pak Basuki jawab dong. Ya Pak Basuki bilang, ya saya tidak dididik untuk berdebat. Ini kalau nggak mau banjir harus dilebarin. Entah alasannya apa, entah namanya apa. Mau normalisasi, mau naturalisasi, pokoknya dikerjakan. Ya tapi kan Anies nggak mau kerja. Jadinya ya banjir terus dan makin parah di era sekarang gitu kan. Ya saya nggak ngerti dah gitu ya. Karena Anies itu selama 4 tahun ini tuh kayaknya emang dia sampai lupa dengan kewajibannya. Karena ngeruk kali, melebarkan kali, itu kan kewajiban gitu. Dan itu harus dilakukan. Sementara pihak Anies Baswedan sendiri secara pribadi kayaknya tuh dia lebih suka dengan yang hura-hura, yang bisa foto-foto keren, yang bisa buat pencitraan, gitu kan. Yang bisa dibicarakan secara nasional meskipun nggak ada manfaatnya, gitu kan. Sama seperti ngecat rumah. Apa coba manfaatnya? Nggak ada, gitu. Atau misalkan apa, muncul dengan ide-ide dan terobosan-terobosan terbaru. Bikin lubang-lubang sumur. Meskipun merusak, meskipun membuat kota semakin jelek, tapi kan ide baru. Dan bisa dibicarakan gitu ya. Sekalipun membahayakan pada akhirnya. Gitu. Itulah Anies Baswedan, makanya untuk urusan keruk kali ini, itu kan dianggap biasa gitu. Kalau misalkan Anies mengeruk kali, lalu kemudian kalinya bersih, kalinya bagus gitu ya. Itu kan biasa, di foto-foto juga nggak menarik narasinya. Karena gubernur-gubernur terdahulu itu sudah melakukan. Lalu apa bedanya dengan saya? Gitu. Mungkin nggak gitu pikiran Anies. Karena Anies ini selalu muncul dengan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Sekalipun kadang-kadang tidak menyelesaikan permasalahan. Ya itu salah satunya sumur resapan. Ide baru emang. Tapi nggak menyelesaikan masalah.
Cuma nyerap anggaran, habis anggarannya, rusak jalannya, bahaya warganya. Oh itu tagline baru untuk DKI Jakarta. Karena pada akhirnya Anies hanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa difoto-foto dan dinarasikan bagus gitu. Misalkan melanjutkan pembangunan Stadion JS. Kan bagus kalau di foto-foto, gitu kan, mewah, megah. Atau bikin acara Formula E gitu kan. Kan bagus. Event internasional ada di Jakarta. Itu kalau dinarasikan, wah keren, keren banget memang. Meskipun harus bayar 580 miliar. Dan itu gak jelas duitnya kemana itu. Ya tapi karena demi dibicarakan gitu ya. Itulah yang dilakukan. Sementara kebutuhan warga, kebutuhan masyarakat DKI Jakarta, nanti dulu, nanti dulu. Itu kan kebutuhan kalian. Yang harus didahulukan adalah kebutuhan gubernurnya. Gubernur itu butuh apa? Butuh panggung, butuh pencitraan. Makanya Formula E harus jalan. Makanya JS harus jalan. Ya sebenarnya saya nggak masalah kalau misalkan Anies tuh mau bangun Formula E, melanjutkan JS yang ada sejak zaman Fauzi Bowo, silakan aja gitu. Tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Itu kan sama seperti teman-teman kita yang jalan-jalan, mampir di hotel, makan makanan enak, mewah. Silakan aja, nggak ada yang ngelarang. Tapi jangan lupa sama hutangnya. Kalau masih punya hutang, dahuluin dulu hutangnya. Karena itu kewajiban, sama seperti ini gitu. Jauh sebelum bikin Formula E, mestinya urusan kali-kali ini selesai dulu. Jangan malah mendahulukan hal-hal yang sifatnya sekunder gitu. Yang nggak perlu didahulukan, gimana coba? Aneh lah. Ya tapi dari kejadian ini, saya tuh kadang berpikir gitu. Mungkin juga teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya? Orang yang sudah jelas-jelas gak bisa bekerja, orang yang sudah jelas-jelas gak tahu mau ngapain dan sibuk dengan pencitraan dan panggung politiknya sendiri tanpa memikirkan kondisi atau nasib masyarakat warga DKI. Tapi kenapa kok masih diusung atau digadang-gadang untuk maju sebagai capres 2024? Apa tujuannya gitu? Dulu saya juga pernah berpikir seperti itu, tapi dalam video saya sebelumnya saya sudah jelasin tuh bahwa memang ada pihak-pihak asing, ada pihak-pihak negara maju yang menginginkan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang nggak bisa kerja. Jadi cocok banget sama Anies gitu, yang nggak bisa kerja, yang nggak ngapa-ngapain di Jakarta, suruh keruk kali aja nunggu pengadilan. Ini kan sesuai banget gitu dengan tujuan-tujuan negara-negara maju di dunia yang nggak mau Indonesia maju. Ya karena Indonesia ini memang apa ya, negara yang kalau miskin kita nggak mungkin. Kalau sampai jadi negara yang kelaparan seperti beberapa negara di Afrika nggak mungkin. Karena kita terlalu kaya gitu. Maka dengan sumber daya yang sangat besar ini, yang sangat melimpah ini, kita itu dipaksa untuk menjadi negara yang tetap nggak maju-maju. Makanya kemudian muncullah calon-calon yang nggak bisa kerja. Ya Anies. Kayak gini loh. Mereka seneng tuh kalau Anies bisa memimpin Indonesia gitu kan. Pasti langsung tuh turun dananya, cair semuanya gitu. Untuk memenangkan seorang Anies Baswedan. Ya karena enak kalau nanti misalkan Anies jadi presiden, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Negara ini jadi berantakan lagi. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, pembangunan yang sudah dilakukan jadinya berantakan semuanya. Karena nggak bisa diteruskan, karena pemimpinnya nggak tahu mau ngapain dan sibuk dengan dirinya sendiri. Itulah Anies Baswedan di Jakarta 4 tahun ini. Udah nggak kerja, nggak ngapain, ngerepotin. Ya tapi semoga Tuhan memberikan takdir terbaik kepada negeri ini. Jangan sampai orang seperti Anies Baswedan ini memimpin Indonesia atau melanjutkan kepemimpinannya menjadi gubernur DKI. Udah cukuplah 4 tahun ini. Udah cukup. Biarlah kita cari pemimpin yang lain. Karena Anies ini sudah pernah dipecat dari Menteri Pendidikan. Sekarang jadi gubernur juga sudah nggak terlihat jelas nggak bisa kerja gitu ya. Kurang fakta apa lagi?
Kenapa kok masih mau digadang-gadang maju lagi? Apa coba tujuannya? Gitu. Jadi ya saya pikir Indonesia ini milik kita bersama, harus kita sadari dan yakini bahwa ada orang-orang yang seperti Anies Baswedan ini tidak boleh lagi memimpin di Indonesia untuk level apapun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.